Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan diberi kelancaran dalam segala aktivitasnya. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Longman Town Inn. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang terzolimi karena tidak bisa kungfu. Awalnya dia adalah seorang gelandangan, namun hidupnya berubah semenjak wanita bernama Xiaoman datang di hidupnya. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Dikisahkan 20 tahun lalu, muncul pendekar pedang yang tidak terkalahkan bernama Wolong. Dalam beberapa tahun, namanya menjadi terkenal setelah berhasil mengalahkan banyak master berbakat dari berbagai klan. Setelah pertarungan terakhirnya, Wolong memutuskan untuk mengasingkan diri. Dia pergi membawa seorang bayi dari musuhnya. Beberapa tahun kemudian, klan Raksa dari barat memasuki daratan tengah untuk mencari Wolong di berbagai pelosok negeri demi membunuhnya. Desas-desus yang beredar menyebutkan pendekar pedang Wolong mendirikan Longman Town Inn. Klan King Cheng sendiri merasa tidak pernah mengintervensi urusan di antara klan lain karena hanya mereka tahu pendekar pedang Wolong pernah bertemu guru mereka sebelum hidup dalam pengasingan. Mereka menjadi sasaran klan Raksa. Mereka yang tersisa akan pergi ke kota Longman meminta bantuan pendekar Wolong. Tiba-tiba, salah satu prajuritnya terkejut saat seorang wanita seksoi tiba-tiba muncul di hadapannya. Wanita sakti dari klan Raksa ini berbisik menanyakan lokasi kota Longman. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seorang wanita yang menggunakan senjata cakar maut. Sebelum orang terakhir mereka dihabisi, datanglah seorang wanita yang bernama Luna untuk melawannya. Luna berhasil melarikan diri bersama kakaknya. Singkat cerita, mereka berdua sampai di sebuah padang pasir. 3 orang perampok abal-abal pimpinan Ping An hendak melakukan penyergapan. Dan tiba-tiba, pasukan dari klan Raksa muncul dari dalam pasir. Luna sempat terkena sabetan dari senjata mereka. Ping An dan 2 temannya ketakutan dan memilih untuk bersembunyi. Tuan muda Raksa yang bernama Bai Wuji dan pengawal wanitanya muncul. Tidak ada pilihan, Luna disuruh pergi menuju kota Longman sejauh 30 mil yang berada dekat sungai. Saat dia menyerang, wanita bercadar ini rupanya bukan orang sembarangan. Dalam kondisi tidak berdaya, pria ini mengeluarkan kertas yang berisi jurus totok untuk menghentikan pendarahannya. Bangkit kembali untuk menyerang, sialnya wanita ini melesatkan jarum beracun ke tubuhnya. Giliran Bai Wuji yang melakukan serangan untuk membunuhnya. Karena indera pendengarannya begitu kuat, Bai Wuji mengetahui lokasi pelarian Luna. Bahkan tanpa melihatnya, dia dapat mendengar 3 tikus gurun yang sedang bersembunyi. Ping An dan 2 temannya tampak gemetar dan ketakutan saat akan dieksekusi mati oleh mereka. Tiba-tiba, Wuji menggagalkan niatnya setelah melihat tato di tubuh Ping An. Dan tato ini persis seperti bayi yang dibawa pendekar Wolong dari tangan musuhnya sekian tahun yang lalu. Wuji sepertinya tahu siapa Ping An sebenarnya. Namun, dia tidak mau memberitahunya selain memaksanya untuk pergi ke kota Longman dan menjalankan sebuah misi dalam waktu 7 hari. 2 temannya akan mereka sandra sebagai jaminan. Jika sudah sampai di kota Longman, Ping An harus menyalakan kembang apinya hingga mereka menemukan dirinya. Di tempat lain, terlihat seorang pria menggunakan onta menyeret pria lainnya dengan kondisi tangan terikat dan mata tertutup.
Seorang pria duduk di sebuah penginapan yang menjadi gerbang dari kota Longmen. Pengelola penginapan ini sekaligus Hakim Wu Shengru yang dijuluki pencabut nyawa menyambutnya. Pria ini ingin menemui pendekar pedang Wolong. Hakim sudah bisa membaca gerakan orang ini yang mencurigakan. Terlihat pula dia sangat kehausan namun tidak mau minum air yang disuguhkan. Faktanya dia bukanlah He Sheng, anak angkat Hakim yang bertangan kidal yang seharusnya dia temui. Pria ini adalah komplotan dari klan Raksa yang hendak menyusup ke dalam kota Longmen. Saat dia menyerang, Hakim Wu dengan mudah menumpasnya. Sementara itu, Ping An yang sedang beristirahat menemukan Luna dalam kondisi terluka tidak sadarkan diri. Ping An langsung mengobati luka perempuan cantik ini dengan ramuan dedaunan. Saat akan membawa minum untuknya, Luna terbangun dan langsung mengarahkan pisaunya di leher Ping An. Tiba-tiba, dua prajurit Raksa mendekat ke arah mereka. Tak ada pilihan, mereka bersembunyi di dalam air. Nafas bantuan diberikan Ping An kepada Luna karena dia kehabisan oksigen. Lolos dari penyerangan malam itu, mereka membuat api unggun untuk menghangatkan badan. Luna sepertinya tidak menyesal dicelepot Ping An demi menyelamatkan hidupnya. Ping An membujuk Luna untuk membawanya ke kota Longmen yang dianggap mempunyai keindahan. Kota itu hanya menerima orang yang ingin membalas dendam terhadap klan Raksa. Sebelum tidur, terlihat darah mengalir dari hidung Ping An. Sin berpindah ke pimpinan klan Raksa. Terungkap, Wuji adalah anaknya yang mendapatkan 50 cambukan sebagai hukuman dari ayahnya ini. Pagi hari, Luna melihat Ping An dalam kondisi tidak berdaya karena ternyata dia telah menghisap racun dalam tubuh Luna hingga berbalik masuk ke dalam tubuh Ping An. Sebagai bentuk balas budinya, Luna membuatkan tandu dan menarik Ping An menuju kota Longmen. Dengan susah payah dan mengerahkan seluruh tenaganya, Luna berusaha membawa Ping An. Terik panas dan rasa lelah tidak membuat Luna mengeluh. Terlihat kembang api yang dibawa Ping An terjatuh dari sakunya. Saat terbangun, Ping An berada di sebuah kamar di kota Longmen. Dia mendengar pembicaraan Luna dengan seseorang bahwa dia harus dibunuh karena dikhawatirkan mata-mata Raksa. Luna menolak dan akan tetap melindunginya. Hakim Wu yang akan memutuskan apa yang akan dilakukan terhadap Ping An. Clipper memberinya minuman persis yang dilakukan kepada mata-mata sebelumnya. Kali ini, Ping An yang memang kehausan langsung meminumnya. Hakim Wu langsung membaca pikiran dan gerak-gerik Ping An yang menurutnya merasa bersalah. Sementara itu, Luna dan pemilik penginapan ini memperhatikan mereka. Luna bersikeras tidak ingin membunuh orang yang telah menyelamatkannya. Karena tidak ingin mengambil resiko, Wu hampir mengeluarkan senjatanya hingga Luna mencegahnya. Ping An kembali ke kamarnya untuk mencari kembang api yang diberikan Wuji. Ping An khawatir dengan keselamatan dua temannya, sedangkan waktu dia hanya 7 hari. Luna memberinya makanan dan uang agar Ping An segera meninggalkan tempat ini. Pagi hari, Hakim Wu dan dua rekannya menjalankan rencana untuk membunuh Ping An saat dia berpisah dengan Luna. Ping An bersikeras tidak akan pergi dari kota ini itu karena dia jatuh cinta kepadanya. Tiba-tiba, seorang pendekar datang memainkan seruling untuk merayu Luna. Ping An akhirnya diterima kembali dengan syarat mau bekerja keras di tempat ini. Malam hari, Hakim Wu dan si Nyai mengintai untuk memastikan Ping An tidak melakukan gerakan membahayakan. Ping An dibuli habis-habisan agar keluar dari lokasi ini. Suatu hari, seorang pria mabuk datang ke tempat ini. Meskipun restoran sudah tutup, namun Hakim Wu melarang Ping An mengganggunya. Pria mabuk ini terkejut saat melihat tanda di tubuh Ping An. Ping An berharap bisa kungfu agar melawan mereka yang membulinya. Tiba-tiba, orang tua pemabuk ini menawarinya untuk belajar kungfu. Melihat penampilannya saja tidak meyakinkan, Ping An tidak percaya kepadanya. Kembali ke Wuji, dia dirantai oleh ayahnya sendiri. Pelayannya yang peduli kepadanya pun tidak dia hiraukan. Meskipun benci kepada ayahnya, Wuji tetap berambisi untuk membuktikan bahwa dia bisa menaklukkan Longmen.
查降临龙门。 Bertemu kembali dengan Dewa Mabuk, Ping An mulai menjalani latihan dasar. Malam hari dia berlatih, siang hari dia mempraktekkan ilmunya dan berhasil menghindar dari jebakan semangka dari Hakim Wu dan teman-temannya. Untuk menunjukkan rasa cintanya, Ping An menulis surat untuk Luna. Ping An meneruskan latihan kungfunya berbekal buku yang diberikan si Dewa Mabuk. Kemampuannya sangat meningkat drastis. Dewa Mabuk itu pergi dan meninggalkan sebuah pesan berikut kembang apinya. Sementara itu, Wuji melatih jurus totok yang dia pelajari dari kain yang dia rampas dari klan King Cheng. Alhasil, urat sarafnya terlihat jelas dari wajah dan seluruh tubuhnya. Bahkan dengan mudah dia mematahkan rantainya. Di malam hari, Ping An membawa Luna keluar kamar untuk melihat kicak-kicak yang dia keluarkan dari sebuah kain. Tiba-tiba, Ping An tidak sadarkan diri. Saat kembali terbangun, dia berada di dalam kamar, mengenakan pakaian pemberian Luna dan melihat kembali kembang api pelontar sinyal. Ping An teringat dua temannya yang disandera klan Raksa. Sementara itu, dua wanita dari klan Raksa sudah menyusup ke kota Longmen. Hari itu, dia diterima secara resmi menjadi keluarga di kota Longmen dan bergabung bersama mereka untuk menuntut balas kepada klan Raksa. Hakim Wu dan Clipper menemukan banyak warga yang tewas, termasuk pelayan Wuji yang sedang bersembunyi seperti ketakutan. Sementara itu, pendekar seruling bertemu dengan si wanita cakar maut. Dalam pertarungan ini, mereka berdua sama-sama tewas. Ping An terkejut karena wanita berbaju merah ini telah sampai di kota Longmen. Dia berada di antara dua pilihan, menyelamatkan dua sahabatnya atau saudaranya di kota ini. Ping An segera pergi membawa Luna menjauh dari kota Longmen. Di tengah perjalanan, tiba-tiba sinyal kembang api disunut. Luna sudah mencurigai bahwa Ping An adalah antek dari Raksa. Hatinya seketika hancur. Seluruh pasukan dari klan Raksa mempersiapkan diri melakukan serangan. Pertempuran tidak terelakkan lagi. Hao Tian berhadapan langsung dengan Dewa Mabuk yang ternyata adalah pendekar Wolong. Terungkap kala itu pendekar Wolong tidak sengaja membunuh istri Hao Tian saat sedang mengandung. Anak itu adalah Ping An. Wolong sudah menyerahkan anak itu kepada Hao Tian, namun menurutnya anak itu direbut kembali dari tangannya. Wuji mengaku kepada ayahnya Wolong yang telah membunuh Ping An saat kecil. Wolong terkejut saat mendengarnya karena dia tidak melakukan hal itu. Sementara itu, Ping An menemukan jenazah kedua sahabatnya terkubur. Ping An semakin terkejut saat menemukan teman-temannya di kota ini bernasib sama. Pendekar Wolong tewas di tangan Hao Tian tanpa perlawanan karena dia merasa telah berdosa. Ping An menemukan Luna dalam kondisi tidak berdaya. Pertarungan sengit terjadi antara Hao Tian dan Ping An yang sebenarnya adalah anaknya.
Dia terkejut saat melihat tanda lahir di tubuh Ping An. Namun apa daya, Ping An telah menusuknya. Bahkan Wuji muncul dari belakang menyerang ayahnya sendiri. Tiba-tiba si pelayan Wuji muncul untuk menyerang Ping An. Seketika Wuji mencegahnya. Ping An tidak berdaya menghadapi Wuji. Luna yang mencoba membantu dihajar habis-habisan oleh Wuji. Terungkap saat kecil, Wuji mendorong Ping An hingga terjatuh ke dalam jurang. Itu dia lakukan karena selama ini Wuji merasa tidak pernah dihargai sebagai anak. Saat Ping An bangkit dan membalikan keadaan, Wuji memilih untuk bunuh diri. Mereka semua telah tewas dan tersisa Ping An seorang diri di kota Longmen. Dan setelah itu film pun berakhir. Oke guys, bagaimana menurut kalian alur cerita film dari Longmen Son-in ini? Menurut saya, ini adalah film yang kaya akan visualnya, termasuk dengan sinematografinya yang spektakuler. Udah nggak diragukan lagi. Saya tidak akan terlalu banyak berkomentar tentang film ini karena ada jadwal ngangon domba dan melemhui, juga tidak lupa dengan kopi. Seruput dulu. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.